Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Pertama dan paling utama, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, yang pertama perkenalkan, nama saya Ugando dari Prodi Hukum Keluarga Islam atau HKI semester 2 kelas 2B dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Di sini perkenankan saya untuk menjelaskan pelajaran atau pembahasan kami tentang pelajaran Tarik Tasyrik dengan Bapak Swansar Khatib. Di sini saya selaku pemateri atau kelompok dari 8, pemakalah pertama akan membahas tentang makalah dari kelompok 1 dan 3. Yang pertama yaitu definisi tarik tasyrik. Apa itu tarik tasyrik? Tarik tasyrik berasal dari kata tarik yang artinya sejarah, sedangkan tasyrik adalah hukum Islam. Tarik tasyrik berasal dari kalimat masdar dari sarda'u yusari'u tasyrian, digabung menjadi tarik tasyrik yang artinya adalah hukum Islam atau syariat Islam. Syari adalah hukum yang dibuat Allah, dan tasyri adalah hukum Islam dan penetapannya. Jadi tarik adalah sejarah dan tasyri adalah hukum Islam. Di sini tarik tasyrik adalah sejarah untuk mempelajari hukum-hukum Islam atau syariat Islam. Nah, dalam pembelajaran tarik tasyrik sekarang ini adapun objek-objek yang terdapat pada pembelajaran tarik tasyrik, yang pertama yaitu objek tasyrik al-qadiyah, yang kedua tasyrik al-amaliyah, dan yang ketiga objek tarik tasyrik al-akhlakiyah. Di sini akan saya bahas untuk yang pertama tarik tasyrik al-qadiyah, yaitu mengkaji masalah akidah tauhid yang disampaikan oleh Nabi di Mekah. Jadi untuk pembelajaran ini Nabi mengembangkan atau berdakwah selama 13 tahun kurang lebih untuk mengenalkan akidah tauhid. Untuk yang kedua tasyri' al-amaliyah, yaitu mengkaji hukum keluarga Islam yang mencakup ciri-cirinya seperti perkawinan, talak, rujuk, khitbah, dan lain-lain. Di sini al-amaliyah juga membahas masalah sholat, haji, zakat, hukum perdata, dan hukum perna Islam. Untuk yang ketiga yaitu tasyri' al-akhlakiyah. Ini tentang membahas tentang akhlak tasawuf atau membahas tentang perilaku dan perangai tingkah laku manusia. Nah, untuk materi selanjutnya ada yaitu hukum samawi dan hukum konvensional. Hukum samawi adalah hukum yang diturunkan Allah atau wahyu yang bersumber dari Al-Quran yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan untuk hukum konvensional adalah hukum yang dibuat oleh manusia, yang dibuat oleh pihak wewenang seperti pemerintah yang dinaungi oleh legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Untuk materi selanjutnya dinamika hukum sebelum Islam. Dinamika hukum sebelum Islam yaitu permasalahan hukum sebelum Islam apabila orang bersalah atau membuat masalah atau membuat dosa dan tobatnya
dengan cara bunuh diri. Ini tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 54. Jadi di sini taubatnya, kalau untuk zaman sebelum Islam taubatnya bunuh diri, sedangkan untuk setelah datangnya Islam dan Nabi Muhammad, taubatnya hanya dengan istighfar dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Tasyri pada Nabi pada zaman Nabi Muhammad SAW adalah hukumnya adalah tidak boleh bunuh diri. Apabila seorang bunuh diri dan melakukan dosanya besar, tidak sama dengan pada zaman Nabi Musa. Jadi kalau untuk Nabi Musa, di situ pada zaman itu apabila seseorang melakukan atau melaksanakan dosa besar, maka tobatnya dengan cara bunuh diri. Nah, sedangkan untuk pada zaman Nabi Muhammad, tobatnya hanya istighfar dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Di sini pada zaman Nabi Musa tidak bertemu lagi ayat ini karena ayat ini sudah dihapus atau masyhurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk materi yang kedua saya akan membahas tentang sumber penetapan hukum pada zaman Nabi. Di sini sumber utama penetapan hukum pada zaman Nabi adalah Al-Quran sebagai sumber hukum utama pada zaman Nabi. Tercantum dalam surat Al-Qiyamah ayat 17 dan 18 yang artinya sesungguhnya atas ketanggapan kamilah yang mengumpulkannya, tidaklah kamu membuat kamu pandai. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Maka Allah menyuruh kita untuk mengikuti segala yang dibaca dalam Al-Quran. Pembahasan selanjutnya yaitu Mekah, turunnya ayat Mekah dan turunnya ayat di Madinah. Di sini dalam Mekah, yaitu Mekah banyak menurunkan ayat-ayat yang terbilang pendek. Contohnya sebagai surat Al-Qiyamah tadi, ayat 17 dan 18, dan juga surat Al-Ikhlas, Al-Nas, Al-Falaq dan yang lain. Sedangkan di Madinah ini contohnya suratnya agak panjang-panjang. Contohnya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ayat-ayat yang turun di Mekah adalah akidah tauhid, al-akidahan. Di Madinah adalah ayat hukum seperti masalah hukum keluarga Islam, hukum perkawinan, hukum muamalah atau hukum ekonomi. Sekarang ada pertanyaan, kenapa ayat-ayat hukum akidah banyak turun di Mekah, kenapa tidak banyak turun di Madinah? Di sini penjelasannya yaitu karena waktu pada zaman Nabi menjadi Rasul, di Mekah banyak terjadi masalah atau banyak terjadi maksiat. Semua orang-orang Mekah masih banyak bersifat jahiliyah atau menyembah patung ataupun berhala. Di sini orang-orang Mekah tergolong syirik, di mana syirik itu adalah dosa besar yang tidak akan diampuni. Di Mekah juga banyak yang mencegah dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada bagian makalah selanjutnya yaitu apa perbedaan antara ayat Mekah dan Madinah. Di sini saya jelaskan perbedaan ayat Mekah dan Madinah adalah Mekah biasanya diawali dengan ya ayuhan nas, umumnya untuk semua manusia termasuk kafir.
Kalau di Madinah umumnya berawalan ya ayyuhallazina amanu, karena orang-orang di Madinah sudah banyak beriman dan menjadi pengikut Nabi. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang materi dari kelompok 3 yang berjudul Gaya Bahasa Al-Quran dalam Memerintah, Memberi Pilihan, dan Menjelaskan. Sebelum kita mempelajari semua itu, ada baiknya kita mempelajari apa hakikat dari gaya bahasa Al-Quran. Yang pertama yaitu hukum takliki yang dibagi menjadi 5, yaitu sunnah, wajib, haram, mubah, dan makruh. Pembagian ini didasarkan pada realita pembicaraan seseorang kepada orang lain yang mencakup 2 kemungkinan, yaitu tuntutan dan pilihan. Tuntutan ini pun dibagi menjadi 2, yaitu tuntutan mengerjakan dan tuntutan meninggalkan. Dalam pembahasan ini, adapun tuntutan mengerjakan juga dibagi menjadi 2, yaitu sebagai bentuk keharusan dan sebagai bentuk kewajiban. Di sini dalam bentuk kewajiban yaitu sesuatu yang diminta untuk dikerjakan, sedangkan keharusan adalah sesuatu yang dianjurkan atau cara yang lebih baik. Nah, dalam tuntutan mengerjakan ini juga dibagi menjadi 2, yaitu berbentuk wajib, ialah larangan. Maka sesuatu yang diminta meninggalkannya atau meninggalkannya dinamakan haram. Dan dalam bentuk harus adalah kebencian terhadap sesuatu yang ditinggalkan, namanya makruh. Untuk penjelasan, untuk lebih pahamnya lagi, terdapat pada metode meminta mengerjakan perbuatan dalam surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan terhadap sesama. Penjelasan ini juga terdapat dalam surat An-Nisa ayat 58. Baiklah, saya akan melanjutkan dari metode yang saya jelaskan tadi, yaitu terdapat metode kedua, yaitu metode meminta untuk meninggalkan perbuatan tertentu yang tertuang dalam surat Al-Mumtahanah ayat 9. Untuk yang ketiga, metode yang ketiga memberikan pilihan melakukan perbuatan atau meninggalkannya yang tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 1. Dihalalkan bagimu binatang ternak. Jadi dapat saya simpulkan dari materi yang ketiga ini, inti gaya bahasa dari Al-Quran yang harus dipahami dan dihayati dilihat dari wajib, mubah, makruh, sunnah, dan haram. Intinya untuk mendidik manusia betapa pentingnya mengetahui hukum-hukum Islam atas kewajiban kita sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, dan harus kita sebagai umat Islam membedakan kewajiban, sunnah, haram, mubah, dan makruh. Nah, di sini kita sebagai umat Islam, sebagai pengikut Nabi Muhammad, memegang 2 hukum atau memiliki 2 pedoman hukum sebagai Al-Quran dan Al-Hadis. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan kelompok 1 dan 3 tarik tasyrik dari HKI 2B semester 2 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Untuk pembahasan pertamanya yaitu definisi tarik tasyrik, dan yang kedua yaitu hukum penetapan pada zaman Nabi. Yang ketiga yaitu gaya bahasa Al-Quran dalam memerintah,
memberi pilihan dan menjelaskan. Mungkin hanya itu yang dapat saya simpulkan. Lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.